Tes 1 ada 3. Oke, ini ada yang request nih, Sam ajarin pakai JetBrains. Oke, kita browsing dulu JetBrains itu apa. Kok shortcut sih JetBrains. Nah, ini dia itu tools untuk software developers ya. Nah, jadi produknya macam-macam nih. Untuk developer tools ada IDE, AppCode, CLion untuk ngoding C, Data Graph untuk database, Data Spell ini untuk data science kalau nggak salah. Fleet ini kalau nggak salah ini pengganti ini saingan VS Code. Nah, saingan VS Code. Tapi ini masih preview dan previewnya udah di close nih. Mungkin lagi diperbaiki deh atau ditingkatin. Ini ada Golang, ini untuk ngoding Go, IntelliJ IDEA, untuk ngoding Java, untuk ngoding ini juga bisa, untuk ngoding Scala, untuk ngoding Kotlin juga bisa nih pakai IntelliJ IDEA. Nah, ini ada Groovy bisa juga nih ya. Kemudian benar ya, apalagi ya, Rider ini kalau nggak salah ini PyCharm untuk Python, PHP. Ini Rider itu apa ya, ada ini untuk Ruby, WebStorming untuk JavaScript dan frameworknya itu ya. Ini Rider nih untuk .NET IDE, cross platform .NET. Ini kalau ngoding Microsoft teknologi pakai ini Rider. Itu ada juga pluginnya ada banyak, temanya juga banyak. Ada Big Data Tools, Code with Me apa ya, ada Rust, Scala, Toolbox bla bla bla, banyak ini Kotlin ini bikinan si JetBrains nih, bahasa Kotlin ini yang bikin si JetBrains. Nah, itu aja introduce-nya. Sekarang kita coba salah satu IDE-nya ya. IDE-nya itu kita pakai apa? Ada banyak. Ini tadi data spell untuk isi data scientist. Oke, kita coba sekarang. Kita pakai apa ya? Yang Sam install itu kalau kita lihat Snaplist, Grab, Robo, JetBrains. Nah, Sam ada install Golang, IntelliJ IDEA Community, PHP Storm dan PyCharm. Kita pakai PHP Storm aja deh ya. PHP Storm bukannya sebenarnya buka tadi ya. Nah, ini ada PHP Storm. Nah, di sini bisa project ya, ini project, atau ini ada plugins nih ya. Mau install plugin dulu, mau install tema dulu boleh, ini ada banyak nih. Oke, ini ada ekstensi apa nih, ada yang berbayar juga. Ini yang sama install ada tema sih, Monokai Pro Team. Ini ada build tool tersedia, kita bisa disable juga. Ada Docker, Vagrant dan lain-lain. Ini ada framework Angular nih, ada Node.js, Vue.js juga dibundle di sini nih. Ya, oke, banyak lah. Oke, kita coba yang PHP simple aja ya. Ini misalkan new project. Ini pilihannya ada banyak nih. Ini PHP empty project, ini karena sudah bikin nih, ada apps ya. Ini empty PHP project ya, masih kosongan aja. Nah, pertama ini sih disaranin ngafalin shortcut gitu, shortcut untuk JetBrains gitu. Nah, di sini ada dari ini yang krusialnya lah ya, yang esensial. Nah, ini ada beberapa shortcut. Nanti kalau kayak biasa udah hafal aja nih ya. Nah, contoh ini kita klik insert. Nah, dia ini mau new apa gitu. Sebelumnya ini sih bentar ya, key maps. Aduh, ini pakai shortcut juga nih, key maps, manage key map. Nah, setting. Nah, untuk ini sebenarnya untuk insert tuh apa kemarin ya, semudah replace soalnya. Coba search new. Nah, di sini untuk yang new ini, nah alt insert atau insert ya, defaultnya itu alt insert. Oke, alt insert. Nah, gitu. Nanti dia muncul ini mau apa, mau game file, PHP class, PHP file gitu. Oke, kita insert misalkan PHP class, PHP file aja deh, PHP file. Nah, kasih namanya misalkan index HTML gitu. Iya deh, index atau file aja deh. File, tulis namanya index HTML. Nah, kita coba ngoding sederhana ya. Nah, pertama misalkan ini fontnya terlalu kecil, kita bisa font atau increase. Ini untuk munculin itunya Ctrl Shift A. Nah, action. Nah, di sini ada nih untuk action. Yang mana nih? Action. Nah, mana ya? Nah, ini Ctrl Shift A, ini action.
Ctrl Shift A, mau buka settings bisa, settings gitu ya, settings yang ini kali. Nah ini ada banyak nih, misalkan fontnya terlalu kecil, cari aja editor font gitu ya. Nah tukar fontnya jadi mana, ukurannya berapa, line height-nya berapa, enable digitorsnya ini kayak gini. Kalau enable digitors tuh ini kan gini nih, kalau kita enable dia kayak cantik gitu, kayak digabung itu. Nah jadinya gini gitu. Oke. Atau mau gedein fontnya bisa increase font size gitu. Nah banyak nih pilihannya sini. Oke, kita coba ya HTML. Nah HTML5 deh. Oke. Nah ini misalkan contoh form data, kita cecak ngoding aja ya, form data pakai PHP. Oke, sini kita bikin PHP. Oh bukan gitu, PHP jangan PHP dulu ya, kita untuk shortcut dulu nih, double shift ini search everywhere, tekan shift 2 kali. Nah ini untuk search dulu nih, mau nyari file bisa, mau nyari action ini bisa, pokoknya semua lah ya. Kemudian Ctrl Shift A ini untuk action. Nah ini untuk action. Oke. Kemudian ada Alt Enter, ini show context action, ini nanti dia akan highlight kode yang error gitu. Kemudian F2 navigate between code issue, nanti kalau ada code issue kita bisa navigate. Shift F2 jump of previous highlight error, Ctrl E view recent files, Ctrl E. Nah ini bisa nih, recent files, project atau bookmark, problem structure, banyak. Kemudian Ctrl Alt L reformat code. Nah jadi misalkan kode kita nggak berantakan ya, nih berantakan nih, nggak rapi lah, bukan berantakan, berantakan, ada apa nih, kayak gini misalkan kita mau rapiin bisa Ctrl Alt apa tadi, Ctrl Alt L, L nya gede ya, atau Ctrl Shift A reformat, tulisnya reformat code, enter. Nah dia di reformat tuh. Nah gitu, Ctrl B deklarasi. Nah contohnya gini, kita bikin misalkan ini script deh ya, script. Oke. Nah misalkan sini kita bikin function add gitu ya. Nah kemudian sini kita bikin add. Jadi kalau kita Ctrl B, nah dia akan pergi ke function declarationnya. Nah di sini gitu. Gitu. Ada juga misalkan gini, kita mau print ya, console log misalkan hello world. Jadi ini mungkin misalkan kita mau jadiin ke sebuah variable gitu, kita mau tampung ke dalam sebuah variable, jadi bisa Ctrl W untuk select dulu, Ctrl W lagi dia akan select lagi, Ctrl W lagi. Nah udah, sekarang Ctrl Alt Alt F V. Nah itu dibikinin tuh, mau let var atau cons gitu. Kita juga bisa bikin nama variabelnya apa, message enter. Nah Ctrl W Alt V data, enter. Nah udah gitu. Gitu enaknya pakai ini. Juga extension juga banyak, ada database ya, kita bisa connect di sini nih, data source-nya tambahin gitu, mau connect pakai database apa. Kemudian di sini juga sih udah lengkap dah. Kita yang mau coba ngoding PHP ya. Oke, di sini misalkan kita punya form ya, form actionnya misalkan kita ke index HTML lagi, metodenya misalkan post gitu ya, post. Oke, kemudian dalamnya misalkan kita punya input, tipenya teks, kemudian name-nya misalkan ini untuk input name gitu ya, name, input name aja deh, input name. Kemudian misalkan placeholdernya input your name gitu ya, input your name. Nah udah, kemudian input lagi deh, input tipenya apa ya, tipenya misalkan number, kemudian name-nya itu misalkan input age, placeholder input your age. Nah gini. Oke, kemudian kita bikin button. Nah ada banyak nih ya, tipenya submit misalkan. Oke, submit gitu ya, submit. Oke udah. Nah sekarang apalagi ya, ini kan nanti dia ke indeks kok index HTML sih ya, aduh, formatnya PHP dong, rename. Nah ini bisa Ctrl E rename, nah rename file, nah ganti aja jadi PHP. Nah semuanya serba shortcut gitu, daripada gerakin mouse gini kan. Oke, nah kemudian ini kan dia pergi ke ini indeks PHP, jadi
di ini kita tangkap dulu nih di atas nih, kita cek ya PHP, tutup dulu, PHP ya, tutup. Oke. Nah kemudian di sini kita lupa kasih name-nya untuk di submit, name-nya itu misalnya submit. Oke. Nah kemudian di sini kita if jika iset $_post si submitnya udah ditekan gitu. Kemudian kita ambil namanya $_post si name, input name tadi namanya ya, input name sama age ya, age. Ini untuk duplikat Ctrl D ya, untuk ngapus Ctrl Y ya, input age, undo Ctrl Z, redo Ctrl Shift Z gitu. Oke, kemudian kita tampilkan aja misalkan echo aja deh, echo name, echo age. Udah, sekarang kalau misalkan kita mau buka terminal, Ctrl Shift A atau Ctrl Alt, Ctrl Shift A terminal gitu, tulis saja open in terminal. Nah nanti dibukain terminal di bawah, terlalu kecil, increase font size, lagi increase font size, lagi. Nah ini aja cukup. Nah sekarang kita coba run ya, PHP index, nggak bisa, kita PHP, kita bikin development server ya. Nah kita buka misalkan di sini localhost 30 ini malah ngoding jadinya ya. Nih name misalkan Sam, umurnya 12, submit. Nah 12 itu kita jadi cuma nampilin ini ya, nampilin ini dia di replace, ini harusnya age. Oke gitu, ini $nya lupa. Oke kita refresh lagi, Sam gitu misalkan age nya 12, enter. Nah Sam 12 gitu. Untuk ngoding udah kejawab belum pertanyaannya ya, tutorial pakai JetBrains ya. Inilah JetBrains, bukan JetBrains sih, salah satu IDE bikinan si JetBrains. Apalagi ya, itu aja sih yang sering dipakai tuh, shortcutnya sih yang enak nih, shortcut sama temanya juga banyak. Bahkan di ini ya, di VS Code, di Visual Studio Code Sam juga install ini shortcut yang khusus JetBrains. Ada nih semisal kalau nggak salah ya, mana dia nah ini IntelliJ IDEA key binding. Nah jadi di sini pakai shortcut IntelliJ IDEA. Misalkan Sam punya sidebar nih pakai ALT 1 gitu. Nah gini, mau cari file Ctrl Shift N main.go misalkan. Nah gini, misalkan apalagi ya, mau rename file Ctrl A rename gitu, rename. Nah ada nih, atau delete file bisa juga, atau move bisa juga, copy bisa juga copy paste bisa juga, atau Ctrl Shift A open in terminal bisa ya, terminal. Nah toggle terminal ya, external terminal. Nah ini juga bisa. Nah gitu apalagi ya, ini untuk kode with me. Ini kayak di VS Code itu, code with me itu kayak ini di VS Code kan ada apa tuh yang bisa sharing tuh, VS Code sharing ya, VS Code sharing gitu, sharing extension. Nah live share. Nah kalau di ini ada namanya ini code with me. Nah nanti start session, kasih join sessionnya, kasih kodenya, nanti kita bisa coding bareng. Itu sih siapa lagi ya, shortcut udah, tema, plugin, setting mungkin ya, settings, appearance nih kayak biasa, ini tema, color scheme, ini fontnya mau apa gitu. Mau ubah tema Ctrl Shift A, color, lupa theme. Nah ubah aja nih, mau restero, mau spectrum, atau install tema lainnya gitu. Saya pakai octagon gitu sih. Close project, close all, tab bisa juga, atau open new project juga, create new project maksudnya, create new project bisa juga, atau restart IDE nya bisa juga. Atau close project deh, close project nanti kembali dia ke home. Udah gitu aja.